Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3, tema yang ketiga, subtemanya yang kedua, pembelajarannya yang kelima. Nah, tetapi sebelumnya bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 3 agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, di sini ada sebuah teks, judulnya adalah Mengenal Benda Gas Lebih Dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana, contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap, ya. Jadi memang sebagian besar bentuk gas itu tidak terlihat, ya. Contohnya yang ada di sekeliling kita. Tapi kalau kita misalkan membakar sampah, ya, nah nanti kan terlihat ya ada asapnya, ya. Nah, itu juga sebetulnya adalah salah satu dari udara, ya. Nah, udara juga walaupun tidak bisa dilihat, ini bisa dirasakan, ya. Contohnya ketika kamu meniup tangan kamu, coba dirasakan. Ya, nah ada hembusan kan? Nah, itu yang kita sebut sebagai udara. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menuliskan pada suatu kolom ini ya. Apa yang kamu ketahui tentang benda gas, tuliskan hasil pada kolom berikut. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Nah, misalkan nomor 1 yang kita ketahui tentang benda gas adalah bentuknya ini berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, ya. Jadi benda gas itu kan berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Kalau kita masukkan ke dalam balon, ya bentuknya menjadi seperti balon. Kalau kita masukkan ke ban sepeda, ya, maka bentuknya seperti ban sepeda. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah volumenya berubah-ubah mengikuti tempatnya. Nah, betul ya, volumenya ini berubah-ubah mengikuti tempatnya. Contohnya adalah gas LPG, ya. Nah, gas LPG ini karena dia dimasukkan ke dalam tabung gas, ya. Nah, volumenya itu bisa berubah karena dipadatkan seperti itu. Paham ya? Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, di sini kita akan membuat teka-teki silang, ya. Ada pertanyaan mendatar, kemudian ada pertanyaan menurun. Nah, misalkan kakak akan membantu ya. Satu pertanyaan, misalkan pertanyaan menurun ya, nomor 2, zat ringan yang sifatnya seperti udara. Nah, berarti jawabannya apa? Gas ya. Nah, berarti kita tinggal menulis 2 di sini. Nah, kemudian kita tulis G di atas, kemudian kita tulis S di bawah. Nah, sehingga dia menjadi kata ya. Nah, gas. Nah, seperti ini. Nah, nanti silahkan kamu lanjutkan ya untuk beberapa pertanyaan yang mendatar ya. Jadi ada 6 pertanyaan mendatar, 6 pertanyaan menurun. Nah, seperti ini. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat ya. Ada timbangan beras, ada timbangan badan, ada timbangan kue, ada timbangan gantung, ada timbangan warung, kemudian ada neraca. Nah, timbangan beras ini khusus untuk beras. Kemudian kalau timbangan badan ya untuk badan, kalau timbangan kue ya untuk kue ya. Kalau timbangan gantung biasanya untuk apa? Ya pinter ya, untuk bayi ya, biasanya di posyandu. Kemudian timbangan warung ya untuk barang-barang dagangan. Kemudian neraca ya, ini biasanya untuk barang-barang yang kecil semisal perhiasan. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Nah, di sini kan ada dede bayi ya. Nah, dede bayi ini kira-kira alat penimbang yang lebih cocoknya yang mana? Ya, pintar ya, yang bawah ya. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti silahkan kamu lanjutkan ya. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membaca teks. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas.
Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian di dalam tabung terdapat LPG ya? Jadi singkatannya yaitu liquefied petroleum gas. Nah, LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya yaitu banyak. Misalnya kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaannya, lebih bersih dan lebih praktis ya. Nah, jadi kalau dengan menggunakan LPG memang alat-alat masak itu menjadi lebih bersih ya bila dibandingkan menggunakan kayu bakar atau minyak tanah. Karena kalau pakai kayu bakar atau minyak tanah biasanya meninggalkan residu ya atau bekas-bekas asap ya, sehingga nanti wajahnya jadi cepat hitam. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membantu Lani. Bantulah Lani cara membaca timbangan kue. Gunakan satuan kilogram dan gram. Nah, misalkan kakak di sini akan membantu untuk yang pertama saja. Contoh di sini ya, kita perhatikan lebih dekat. Nah, di sini kan ada 1, ada 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini menunjukkan kilogram, berarti ini 5 kilogram. Nah, kemudian ada lebihnya. Nah, kalau kita hitung titik-titiknya ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, masing-masing satu titiknya ini adalah 200 gram. Nah, berarti kita tulis 5 kilogram 200 gram. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang di sini ada tangga ya, tangga massa. Nah, kita akan mencoba untuk merubahnya menjadi gram. Nah, 5 kg itu berapa gram? Nah, coba diperhatikan kilogram. Untuk masuk ke gram itu kan memerlukan 1, 2, 3, turun 3 anak tangga. Berarti ditambah nolnya 3. Nah, berarti 5.000 ditambah 200, berarti 5.200 gram. Mudah ya, gampang ya. Oke, kita lanjutkan. Asap berwujud gas, walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal ini ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Nah, jadi asap itu memang termasuk benda gas, tetapi terdapat partikel-partikel dari benda padat di dalamnya. Sehingga kita masih bisa melihat udara tersebut. Jadi udaranya hitam ya kalau asap itu. Oke ya, paham ya? Nah, di sini kita akan mencoba teks ya. Nah, judulnya adalah Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Nah, ini adalah sebuah berita ya. Di hari Rabu 23 September 2015 pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Banjarbaru Antara News, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada hari Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya, pesan Presiden. Nah, ada beberapa pertanyaan. Kamu telah membaca cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, apa pesan Presiden menurut berita tersebut? Nah, coba. Tadi apa pesan Presiden menurut berita tersebut? Ya, pintar ya. Jadi, ajakan bergotong royong menanggulangi kebakaran hutan. Nah, seperti itu. Nah, nanti untuk soal-soal selanjutnya silahkan kamu kerjakan ya secara mandiri ya. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Nah, di sini ada tabel ya, tabel setuju atau tidak setuju. Nah, apa pendapatmu tentang pernyataan di bawah ini? Berikan tanda centang di kolom yang tersedia. Nah, misalkan nomor 1, membersihkan kelas bersama merupakan contoh gotong royong. Nah, betul tidak contoh gotong royong? Kamu setuju atau tidak setuju?
Ya, pintar ya, setuju ya. Berarti kita beri tanda checklist. Nah, seperti ini. Gampang ya? Nah, nanti silahkan kamu kerjakan lagi ya soal-soal yang selanjutnya. Jadi tinggal memberikan tanda centang saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.